Satu ketika seorang sahabat yang dosanya banyak, dia membunuh orang 99 orang. Satu saja dibunuh orang, fakaan nama qatalahan nasa jami'an, sama dengan membunuh orang sedunia. Wahai guru, ambo ingin taubat. Kecek guru ko tadi, di situ ada orang sedang pengajian. Baiklah kasinan, mudah-mudahan beko ada hidayah. Di tengah perjalanan, fa'atahul maut, kematian menghampirinya. Matinya alut sampai ke tempat pengajian lain. Bacakak malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat ke surga karena dia niatnya tobat. Kecek malaikat azab nak dosa terlampau banyak, amal lalu nadoleh membunuh orang 99 karena ragu. Apa jawab Allah? Ukur jarak rumahnya ke tempat pengajian dan hitung langkahnya. Ternyata Bapak Ibu sibron, berlebih sejengkal. Kata Allah, masukkan dia ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah gak meleyu Bapantun lah gojek lo. Ini boleh Bapak Ibu Bapantun ampe angke jo Tanjung Alam hari Sabtu ke Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nanindak menjawab salam, ambo doan lakinya babini. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang basuh ke sawah tanam, sasimpang jalan ke biaro. Kalau Bapak Ibu lah ikhlas menjawab salam, ambo doakan masuk saruku. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asma'unna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasamu, baru kamu bertakbir mengagungkan Allah. Wa la'allakum tashkurun, semoga kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian
Pak Habibullah tadi malam karena beliau ke Padang subuh ini. Ramadan adalah rahmat. Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih, aku tidak masuk surga dengan amal, tetapi dengan rahmat Allah. Penjelasan dari hadis tersebut, satu ketika seorang sahabat yang dosanya banyak, dia membunuh orang 99 orang. Satu saja dibunuh orang, fakaan nama qatalahan nasa jami'an, sama dengan membunuh orang sedunia. Iku 99 orang dibunuhnya. Dosa terlampau banyak, amal aluna dole. Bertanya ke seorang guru, seorang syekh, wahai guru, ambo ingin taubat. Kecek guru ko tadi, di situ ada orang sedang pengajian. Pailah kasinan, mudah-mudahan beko ada hidayah. Painyo Bapak Ibu, di tengah perjalanan, fa'atahul maut, kematian menghampirinya. Matinyo, alun sampai ke tempat pengajian lain. Bacakak malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat ke surga karena dia niatnya tobat. Kecek malaikat azab nak, dosa terlampau banyak, amal lalu nadoleh, membunuh orang 99 karena ragu. Apa jawab Allah? Ukur jarak rumahnya ke tempat pengajian dan hitung langkahnya. Ternyata Bapak Ibu sibron, berlebih sejengkal. Kata Allah, masukkan dia ke dalam surga. Luar biasanya rahmat Allah Bapak Ibu. Makanya Nabi tidak salah mengatakan, saya masuk surga bukan karena amal, tapi rahmat Allah. Kalau amal Nabi tidak ada bisa kita menandinginya dong. Nabi itu, kata Aisyah istri beliau, sholat malamnya 1 rakaat Al-Baqarah dan Ali Imran. Rakaat Al-Baqarah 286, Ali Imran 200 ayat. Itu 1 rakaat. Tidak ada yang bisa kita menandinginya. Awal qul huwallahu inna a'tayna la 2 rakaat. Nabi tidak ada yang bisa menandinginya. Itu pun kata Rasulullah tidak masuk surga. Ditanya oleh sahabat, lantas apa yang membuat kita masuk surga? Illa mirrahmatihi, kecuali dengan rahmat Allah. Ikulah yang disebut orang tasawuf, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Keridhaan Allah yang kita harapkan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasamu, baru kamu bertakbir. Aturan puasa Ramadan itu 183 sampai 187 jalih urutannya. Di 186 itu hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasamu. Indah puasa saja dan kali sempurnakan. Kita baca ayat, sia yang sakit faman kana minkum maridun, sia yang sakit, sia yang dalam perjalanan, bolehnya makan dan minum tapi mengkodo di hari lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang tidak mampu, menurutnya mampu, bagi Allah dia tidak mampu. Siapa itu? 1, 2 bangka, bukan sekedar tua tapi sudah bangka. 2 orang yang berpenyakitan, 3 orang yang hamil menyusui, 4 pekerja berat. Boleh dia memilih antara mengkodo dan membayar fidyah. Silahkan. 1 orang yang tua bangka, bukan hanya tua tapi sudah bangka, sarafnya sudah melemah, ingatannya sudah pikun. Jangan paksakan dia puasa, bayar sajalah fidyahnya.
Orang yang berpenyakitan, jangan paksa dia puasa, bayar fidyahnya. Orang yang hamil dan menyusui, dia bisa mengkodok, lebih baik, tapi tidak usah dia mengkodok, bayar sajalah fidyahnya. Bukan itu saja yang akan disempurnakan, kata Allah di pertengahan ayat, faman tatawwana khairan fahuwa khairun lah. Siapa yang berbuat amal tatawu khair. Apa itu khair? Baca surat Al-Baqarah 180. Iza hadara ahadakumul maut. Apabila tanda-tanda kematian seseorang sudah semakin dekat, apabila ajalnya sudah semakin dekat, latarasunyo kamati. Kata Allah, al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Hendaklah dia berwasiat. Di situ khair maknanya harta. Baca surat Shad. Nabi Sulaiman sangat cinta kepada inna hubbal khair. Saya sangat cinta kepada kendaraan mewah. Punya kuda yang mewah, yang sangat mahal. Sehingga Nabi Sulaiman talambe sholat asar gara-gara memandikan kuda. Arti khair di situ harta. Apa yang Allah isyaratkan dalam ayat 184 itu, sebelum Ramadan berakhir, sebelum Ramadan habis, hendaklah kamu berbagi materi. Yang punya pitih banyak, sedekahlah jo pitihnya. Yang punya baju 2 lemari, ibu punya baju 2 lemari, sedekahlah selemari. Yang punya terompa banyak antan kawas saji ko dipakai di orang baru 2. Yang punya tu tiku sedangkan tu cie. Ana bisa kita bersedekah, kita bisa berbagi, bagilah kata Allah semampumu. Sempurnakanlah puasa itu di akhir Ramadan dengan memperbanyak sedekah. Apa yang bisa kita bagi? Kami bisa Ustaz onde-onde setiap sore nyom 10.000. Apa yang bisa? Sempurnakanlah puasa itu di akhir Ramadan dengan saling berbagi. 1. Ayat 185. Faman syahida minkumus sahra falyasum. Siapa yang melihat bulan puasa, siapa yang melihat bulan hari raya. Tapi awal ayat itu Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulannya Quran. Apa isyarat Allah? Sebelum Ramadan berakhir, sebelum Ramadan habis, jangan kamu berpisah dengan Quran. Bacalah Quran. Para taluk sari, silahkan. Jangan sampai kita pisah dengan Al-Quran. Karena Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi satu riwayat, di saat Nabi mau meninggal, di saat Nabi menjelang wafat, Nabi wafat di rumah Aisyah, yang ada di situ anaknya Fatimah. Di saat ajal semakin dekat, Nabi berbisik kepada Fatimah. Ada 2 bisikan. Pertama, respon Fatimah menangis. Kedua, Fatimah tersenyum. Setelah Nabi dikuburkan, dikebumikan, lalu Aisyah bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, di saat ayahmu mau meninggal, dia berbisik kepada engkau. Saya melihat ada 2 respon. Pertama, engkau menangis. Kedua, engkau tersenyum. Iyo kicik Fatimah. Pertama, ayahku berbisik di saat menjelang ajalnya. Setiap Ramadan Jibril turun bertadarus denganku. Tapi Ramadan kali ini Jibril tak turun lagi karena saya akan meninggal. Saya menangis, kata Fatimah. Yang kedua, ayahku berbisik, lahakon bih, setelah saya meninggal, engkaulah orang pertama menyusul wafat.
Sudah ambo engkau bulolai. Saya tersenyum, kata Fatimah, karena saya diberitahu belum mati. Di situ kalimatnya Bapak Ibu, tadarus bukan tilawah. Apa beda tadarus dengan tilawah? Kalau tilawahnya bisa baru membaca, tapi kalau tadarus pendalaman yang dibaca. Satu ayat sehari, tapi pendalamannya luar biasa. Apa kandungan ayat ko, apa hukum nan ada dalam ayat ko, kama painyo. Jadi lebih detail, lebih hebat satu ayat dengan pendalaman pemahaman daripada one day one juz. Oh, kami bisa Ustaz hanya sekedar membaca, silahkan rancang. Jangan sampai tidak dibaca. Walaupun belum bisa sampai ke pemahaman pendalaman, bacalah Quran. Karena Quran itu Ramadan disebut bulannya Quran. Luar biasa Bapak Ibu. Yang ketiga, 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, aku dekat. Apa isyarat Allah di situ? Sebelum berakhir Ramadan, sebelum habis Ramadan, perbanyak mendoa. Berbanyaklah doa. Jadi 10 akhir Ramadan itu diajarkan oleh Nabi doa yang sangat dianjurkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Untuk bahasamu fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai kemaafan. Maafkanlah aku, ampunilah dosaku. Perbanyaklah doa. Tempat-tempat doa banyak yang mustajab. Di saat mau buka puasa, di saat sahur menjelang subuh, menjelang sholat subuh, tempat doa makbul. Di saat azan, antara azan dan iqamah, tempat doa yang makbul. Di saat sujud kita berdoa makbul. Apalagi di saat menjelang mau buka, itu itu doa yang paling mustajab. Cuman setan kok hebat loh. Orang menjelang ke buku itu nyelu keluar ngebuburit. Ini mudi ada tentu arah. Antara nak kemana udah menjelang buku itu betul. Lalu baju-baju pulang balantak. Padahal di situ doa yang makbul menjelang berbuka. Berdoalah, berbanyak doa. Apa doanya? Ya Allah, andaikan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, ya Allah, berilah kesempatan kepada kami untuk muhasabah, memperbaiki diri. Ya Allah, ya Rabb, andaikan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, ya Allah, kami rindu, hati ini rindu bertemu dengan Ramadan tahun depan. Entah Ramadan yang meninggalkan kami, entah kami yang meninggalkan Ramadan. Kami tidak tahu, ya Allah. Yang jelas Ramadan itu datang setiap tahun, tapi kami mungkin tidak akan bertemu dengan Ramadan setiap tahun. Andaikan ini Ramadan yang terakhir, ya Allah, berilah kami kesempatan untuk muhasabah, untuk menghitung-hitung diri. Boleh jadi Pak, boleh jadi Mak, inilah Ramadan yang terakhir. Doa perbanyaklah Bapak Ibu. Semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Terakhir, sebelum Ramadan berakhir, ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kamu pulang ke rumah menjelang habis Ramadan 10 akhir Ramadan. Jangan kamu bersenda gurau dengan istrimu. Jangan kamu pulang ke rumah sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Ini kebiasaan Nabi, Bapak Ibu. Aisyah melihat Nabi itu 10 akhir Ramadan nyonak pulang-pulang ke rumah lain.
nyuantan dari istrinya sahur babuku ke masjid. Karena itu amalan yang sangat dianjurkan 10 akhir Ramadan memperbanyak i'tikaf. Alhamdulillah Bapak Ibu, masjid kita Masjid Agung Al-Muttaqin Islamic Center Pasaman memfasilitasi i'tikaf setiap tahun. Insya Allah nanti malam kita sudah mulai i'tikaf bagi Bapak Ibu yang ingin i'tikaf. Nah, silahkan lapor kepada panitia supaya tantuno sahur gitu para jumlah orangnya, karena di sini disediakan sahur bareng dengan Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, luar biasa. Jadi inilah amalan Rasulullah 10 akhir Ramadan sampai beliau wafat meninggal. 10 akhir itu dia memperbanyak i'tikaf. Penjelasan i'tikaf ini akan kita lanjutkan nanti malam, tengah malam, apa itu i'tikaf. Itulah kajian pendek kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.